Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, ini adalah halaman utama, halaman pertama dari Illustrator. Ini dari aktivitas di kelas yang lain, ini ada kerjaan-kerjaan yang lain juga. Kita akan mulai dengan ini, create new. Nah, ini dari create new ini akan ditanya format dokumennya. Ini sudah ada beberapa template, ini untuk A4, ini untuk mobile, untuk handphone, banyak sekali. Tapi ini ternyata mungkin karena Illustrator saya agak lama, ini Illustrator 2018. Belum ada iPhone 12, belum ada. Hanya Android nih. Ini untuk web, ini untuk print tadi ya, A4, A3 di sini semua. Ini untuk film dan video, jadi kalau kalian pengen bikin title atau bikin desain untuk apa tuh thumbnail YouTube kalian pakai ukuran ini karena biar sama. Ini untuk art dan illustration, kalian kalau ingin bikin postcard, poster, surat, tabloid, macam-macam ada di sini semua. Nah, untuk tugas ini kita akan ke bentuk mobile. Coba saya cek instruksinya tadi supaya portrait 1080 kali 1350. Kayaknya nggak ada yang seperti itu. Coba yang paling mendekati aja. Pakai ini aja ya, Android 1080. Ini kayaknya buat Instagram Stories. Jangan lupa kasih nama. Ini biasanya apa ya? Hal yang penting nggak penting, karena kasih nama itu buat beberapa orang tuh apa ya, kayak orang males gitu loh. Saya sendiri pemalas, kadang males bikin namanya, tapi nanti pas pengen cari filenya hilang, bingung namanya apa. Jadi diharapkan kalian bisa bikin yang benar. Kelas D bukan? Kelas D ya? Ini pakai pixel, jangan pakai yang lain. Nah, ini jangan lupa ini orientation-nya portrait atau landscape. Portrait itu bentuknya adalah vertikal, dan landscape itu bentuknya adalah horizontal, seperti ini. Nah, kita pastikan ini portrait. Yang lain nggak usah dihiraukan dulu, nggak apa-apa. More setting juga nggak usah dihiraukan dulu, nggak apa-apa. Create. Oke, bentuknya seperti ini ya. Ini adalah buku gambar kalian atau artboard kalian. Ini tools tadi, terus di sini adalah aksesorisnya tadi. Nah, ini umpama nih saya bikin objek di sini, terus saya klik objeknya, biasanya kontrol panelnya akan keluar. Oh, nggak ada. Gimana ya kontrol panel? Itu Pak atas. Ini bukan. Bukan di window. Mana sih? Kontrol itu bawah ini dia ya. itu. Sorry. Nah, ini kalau kalian klik setiap objeknya, ini akan berubah-ubah. Nah, jadi kalian bisa edit setiap objeknya di sini. Jadi kalau mau ganti warnanya, bisa di sini. Atau bisa ke sini juga ini untuk properti dan aksesorisnya. Ini bisa kita edit stroke-nya, jadi kita bisa tambah stroke-nya lebih tebal begitu. Semuanya bisa dilakukan di sini. Oke. Ini tools tadi ya, ada banyak sekali tools di sini. Terus biasanya yang paling kita sering gunakan atau kita default-nya di software ini adalah selection tool ini, atau ini shortcut-nya adalah V, kelihatan ya. Jadi kalau kalian hover itu apa sih bahasa Indonesianya apa? Kalian letakkan di sini aja, di tiap tools-nya ini akan muncul penjelasannya, nama, dan kegunaannya apa. Nanti cek di materinya tadi. Lalu ada shortcut-nya itu. Ini A, ini pen tool tadi P, ini rectangle tool atau ini shape tool. Karena kalau kalian klik tahan agak lama, itu akan muncul
shape-shape yang lain, bentuk-bentuk yang lain. Ada rectangle, rounded rectangle, ellipse. Ellipse itu untuk bikin lingkaran juga bisa. Round, bulat di sini juga bisa. Polygon itu segi 6, bintang, dan lain sebagainya. Yang lain nggak usah kita hiraukan. Nah, hari ini, di minggu ini kita fokus di selection tool, pen tool, sama shape tool dulu aja. Tujuannya adalah kita akan bikin si kura-kura tadi, ya. Jadi sebenarnya kalau mana tadi di preview tadi kita kan ini tahapannya ya untuk bikin, nanti mau belajar di sini. Ini sangat mudah kalau bikin Mickey seperti ini atau mouse atau icon kamera seperti ini. Color ini akan kita pelajari minggu depan. Atau nah ini bikin pewarnaan seperti ini pakai gradasi dan pakai mesh tool, jadi kita bisa bikin kelihatan seperti 3 dimensi padahal ini sebenarnya 2 dimensi. Nah, kita akan fokus coba bikin si kura-kuranya. Ini contoh kalau mau bikin tadi kita gunakan ini, tinggal bikin aja bentuk bulat. Ini ada, saya zoom sedikit biar kelihatan lebih dekat. Sebagai contoh, kalau bikin bulat seperti ini, ellipse seperti ini, kalian akan bentuknya akan menjadi bermacam-macam, tergantung dari ukurannya. Jadi ini scale-nya sangat fleksibel, tinggal kita klik dan tarik. Nah, kalau muncul 4 garis seperti ini, atau 2 garis melintang dan membujur seperti ini artinya adalah lingkaran penuh, lingkaran sama sisi, bukan elips yang apa namanya condong seperti ini, bukan lonjong seperti ini, bukan condong lonjong. Nah, caranya juga ada hal yang lain. Jadi kalau kalian sambil klik seperti ini, sambil tekan tombol Shift di laptop kalian, nanti pasti dia akan berbentuk lingkaran utuh. Ini saya sambil tekan tombol Shift. Jadi saat kalian gerak-gerakan, dia akan bentuk lingkaran seutuhnya. Sorry, salah lepasnya. Ya, ini saya ubah ya, pakai warna gelap aja. Atau kalian bisa di sini atau di sini, tergantung. Stroke-nya saya matikan aja. Tanpa stroke. Ini di sini tanpa stroke tuh seperti ini ya. Ini tanpa stroke. Ini untuk mengubah, ini bukan. Oh, bukan. Anyway, nanti kita bahas lebih lanjut yang ini. Kita pakai tanpa stroke aja. Nah, kalau mau bikin Mickey, tinggal ini copy paste saja, mudah. Tinggal taruh di sini. Nah, ini skalanya diperbesar sedikit. Diklik lingkarannya. Nah, ini ada beberapa fungsi. Jadi kalau kalian ini kembali ke V ya. Jadi V ini gunanya banyak sekali. Jadi ini selection tool. Jadi kalau ingin seleksi satu objek itu tinggal klik V, lalu dia pasti akan di sini punya banyak fungsi. Jadi sebagai contoh kalau ingin mengubah skalanya, itu kursornya tinggal diarahkan ke bawah sini, di ujung bawah sini. Nah, akan muncul 2 kali beda ikon seperti ini. Jadi kalau ikonnya berbentuk panah naik ke atas seperti ini adalah ikon skala. Jadi tinggal kita tarik atas bawahnya. Nah, saran saya adalah kalau mengubah skalanya ini, ubahlah dari ujung ujung diagonalnya, bukan ujung horizontal atau vertikal. Kalau ujung horizontal, dia akan berubah menjadi lonjong nanti. Sama halnya juga kalau vertikal. Nah, kalau kalian mengubahnya dari ujung diagonal, dia pasti akan skalanya akan terus mengikuti. Ya. Nah, ada juga saat kalian dekatkan di sini agak lebih menjauh sedikit, dia akan berubah menjadi tombol rotasi. Jadi ini tinggal bisa diputar. Tapi karena ini lingkaran, jadi mau diputar-putar juga bentuknya sama aja. Nah, ini kan kelihatan di sini kupingnya tidak simetris ya. Ini supaya simetris nih, tinggal kita gerakkan aja, biasanya akan muncul garis panduannya. Dia akan muncul garis panduan seperti ini. Ini garis yang warna ungu itu adalah garis panduannya. Nah, ini belum simetris, ya.
Turunin lagi aja, kayaknya kupingnya kejauhan. Ya. Nah, ini untuk gambar kepala Mickey. Ini basicnya ya, standarnya untuk bikin kepala Mickey. Nah, ini ada di layer 1. Ini karena masih ada di layer 1, kita bisa sembunyikan. Untuk lebih mudahnya, untuk bikin si kura-kura tadi, kita bisa bikin layer yang berbeda. Nah, layering ini sangat penting karena untuk memudahkan tiap objek yang akan kalian gambar. Jadi umpama nanti kalian sebagai pembuat karakter gitu contohnya, membuat karakter Mickey. Nah, ini kan kita bisa kasih nama aja, kepala Mickey. Tapi kan nanti mungkin kita akan bikin mata Mickey. Nah, kan berbeda-beda. Nah, ini akan melatih kalian nanti sebagai pembuat animasi. Saat kalian mengekspor atau menyimpan si file ini, lalu bisa diimport di After Effects, nanti kalian tinggal bisa menggerakkan setiap layernya itu sendiri-sendiri. Jadi umpama ingin menggerakkan kepala, ya kepalanya akan gerak sendiri. Menggerakkan mata, matanya akan gerak sendiri. Jadi layering ini sangat penting di sini ya. Ada pertanyaan kah? Oh, Cosmas wifi-nya mati. Gimana nih Pak Ketua Kelas? Tolong dibantu itu Ketua Kelasnya. Ada wakilnya nggak? Nah, kita akan kembali ke si kura-kura ini. Kira-kira dari kalian ada nggak yang, coba kalian perhatikan dulu dari si objek kura-kura ini. Menurut kalian cukup complicated nggak? Atau ini sangat sederhana? Kalau ada yang agak complicated di sebelah mana? Nah, nanti saya akan kelihatan praktekan. Ada dua, Pak. Di mana? Ada dua yang complicated buat saya. Di mananya tuh? Itu tangan sama kakinya, sama bagian tengahnya. Bagian tengah ini ya? Iya, dari kemarin juga pada penasaran gimana bikin bagian tengahnya ini. Kira-kira apa sebaiknya yang dibikin dulu dari bagian tengahnya ini? Yang segitiganya, Pak. Segitiga yang mana ini? Ya. Oke. Ada ide yang lain? Lingkaran dulu. Lingkaran, Pak. Yang gede. Lingkaran, Pak. Iya, lingkaran dulu. Oke, akan saya contohkan, kita akan coba mempraktekkan bikin yang ada di cangkangnya itu, di lingkaran tengahnya itu. Lalu akan saya contohkan bikin kakinya. Sama seperti tadi, ini kita akan mulai dari lingkaran tadi. Saya bikin agak besar aja. Ini pakai warna yang terang dulu aja ya. Kita pakai warna yang coklat tadi. Oh ya, untuk tugasnya nanti, untuk pewarnaan saya beri kebebasan, jadi kalian bebas mau menerapkan warna seperti apa. Yang penting adalah bentuknya aja. Shape-shape-nya sesuai dengan apa yang ada di contoh. Tapi kalau untuk pewarnaan tidak harus mirip, nggak apa-apa. Jadi kalian bisa mau warna hitam putih, atau mau main warna yang berbeda, ininya jadi hijau, ininya jadi kuning, atau ini jadi warna yang lain, bebas. Tapi yang penting adalah shape-nya atau bentuknya. Nah, kalau kita lihat ke bentuk ini kan ada dibagi berapa? 1, 2, 3, 4. Ada beberapa cara untuk membaginya itu. Jadi kita bisa pakai slice tool atau pakai scissors atau knife tool di sini. Tapi kita nggak akan belajar pakai itu. Saya ada cara yang lain. Harapannya sih lebih mudah. Kita akan pakai pen tool di sini. Ya, kita akan tarik tengah-tengahnya. Nah, ini saat kita dekatkan di objek, ini muncul ya garis tanda warna ungunya ini. Ini berarti udah ada di tengah-tengah ini. Kita tarik di sini, terus tarik ke bawah turun, sambil tekan
tombol shift supaya garisnya itu lurus. Ya, supaya garisnya lurus. Ya udah lurus, terus ini bebas aja nggak apa-apa, kita sembarangan nggak apa-apa. Ini udah kita jadikan satu objek, ini kita ganti warna dulu ya, supaya lebih memudahkan, kita pakai warna hitam. Nah, untuk si objek yang kotak hitam seperti yang saya buat tadi ini adalah gunanya untuk membelah lingkaran itu tadi. Jadi caranya adalah kita klik 2 kali, atau klik satu objek ini sambil tekan tombol shift lagi. Nah, ini kan sudah ada 2 seperti ini. Itu lalu akan muncul Pathfinder seperti ini. Ini adalah salah satu properti cara untuk bisa, yang pertama ini adalah click to unite atau untuk menggabungkan, atau yang di sini adalah click to minus front, itu untuk memotong. Nah, yang ini 2 ini tidak usah dihiraukan dulu, nanti kita akan belajar lebih lanjut di pertemuan yang selanjutnya. Nah, kalau ini unite, dia akan jadi 1. Akan membentuk membentuk objek yang lain. Nah, kalau ini di sini minus front, nah dia akan memotong ini tadi. Makanya jadi setengah lingkaran. Nah, tadi kalau nggak salah ada 4 ya, kita akan potong sama seperti tadi menjadi 4. Ini sama tadi caranya, atau bisa juga ini di seleksi double atau apa sih namanya ya, diklik di sini lalu di drag atau digabungkan menjadi 1, dia akan terseleksi dua-duanya. Lalu klik ini lagi, dia udah jadi satu objek lingkaran. Ini kok kayak gini ya, kayaknya dia ada yang belum potong. Oh iya benar, ini kan saya besarkan, lalu klik di sini. Dia udah jadi 1/4 lingkaran. Ada yang sambil mempraktekkan di komputernya? Iya, Pak. Ada ya? Oh, ada pertanyaan tuh. Siapa itu? Arsenio. Enggak, bukan pertanyaan, Pak. Sambil mempraktekkan tadi, Pak. Oh, gitu. Sambil mempraktekannya. Oke, keren. Ya, ini udah jadi 1/4 tadi ya. Jadi kita tadi, mana gambar pura-puranya? Kita coba bikin yang di atas ini dulu. Ini tinggal kita copy and paste saja. Kita bisa copy and paste. Nah, ini kan sudah yang sama ya. Kita bikin warna yang lain. Kita coba warna kuning atau hijau aja. Lalu kita gunakan rotasi tadi. Nah, di sini juga bisa kita pakai di application window di sini. Kita cari menu di objek apa ya? Transform, arrange, bukan arrange. Gimana rotasi? Oh, ini dia. Di objek, lalu transform, lalu move, rotate, reflect, scale, atau shear. Nah, kita akan bikin rotasi di sini. Di sini kita akan putar 90 bukan? Coba. Yes. Oh, gedenya beda. Berarti ini kayaknya kurang. Coba kalau saya putar. Berarti tadi nggak sama kaki ya? Nggak apa-apa. Kita sambil jalan aja. Yang penting kan kalian tahu intinya untuk bikin ini. Kita coba kalau kita pakai Min 1080, Pak. kayaknya ya, iya. Iya. Min 1080. Oh, bukan juga. 90, Ini Pak. taruh di sini berarti. Atau min 90. Di reflect aja, Pak. Bisa. Coba balik ini dulu. Ini jadinya gini. Kalau reflect, kita coba vertikal, benar. Iya, ini dia. Pakai reflect aja, benar. Nah, gitu bisa pakai yang tools reflect tadi, atau tadi pakai yang diputar di sini. Sudah jadi seperti ini, tinggal copy,
di blok lagi, nah blok namanya ya. Di blok lagi tinggal copy and paste. Terus diputar lagi. Saya sih lebih sukanya pakai ini. Itu. Terus taruh di sini. Jangan lupa tekan shift supaya dia sesuai dengan urutannya. Nah, ya dengan vertikal dan horizontalnya sudah jadi yang cangkang yang pertama ya, cangkang yang besar ya. Oh, belum. Harus diputar lagi. Kita blok, lalu kita putar sedikit. Iya, 45 derajat. Sudah jadi yang lingkaran di luar. Jadi tinggal bikin kotaknya ini kan mudah. Tinggal klik di sini, pakai kotak yang ada di sini. Oke. Nah, ini udah jadi satu cangkang di paling luar nih ya, cangkang paling luar. Nah, kita bikin cangkang paling dalam. Jangan lupa kita ke layer dulu. Ini kan kita kasih nama cangkang luar gitu ya. Lalu kita bisa sembunyikan dulu. Atau kita bisa copy supaya lebih mudah untuk bikin yang cangkang di dalam tadi. Copy, disembunyikan, paste. Oh, salah, belum bikin layer, sorry. Ini bikin layer dulu, jangan lupa. Ini kita bikin cangkang dalam. Sudah. Iya, ini cangkang yang dalam tadi. Bentuknya gimana kira-kira? Ini dibagi 8 kalau nggak salah ya, sudah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Ada 8 lingkaran, jadi ini perlu dipotong lagi di sini. Saya menyarankan pakai yang pen tool tadi dulu, karena kita fokus di pen tool. Kita bisa fokus di satu aja, lalu kita belah. Yang ini bisa kita hapus. Pakai pen tool, dekatkan di tengah. Udah lurus belum? Belum. Dari bawah aja. Kok nggak lurus? Atau ini emang nggak lurus? Kayaknya potongannya nggak lurus. Kayaknya dari awal nggak lurus. Dari awal. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting kita belajar tahu caranya. Nanti semoga kalian bisa bikin yang lebih lurus. Kalau saya ngulangi dari awal, nggak ada waktu lagi. Kita langsung aja ya. Kita potong. Atau ini digeser aja biasanya bisa. Iya. Ya, moga-moga ini akan lebih lurus. Tinggal kita potong aja. Dan ini udah 1/8-nya. Kita tinggal copy and paste tadi. Kita tinggal jadikan lagi. Saya lebih suka pakai gerakan di sini, walaupun kadang-kadang dia nggak simetris. Kita pakai warna hitam. Sudah. Belum simetris ya. Udahlah, ini dulu aja, walaupun nggak sempurna. Kita tinggal blok, terus sama seperti tadi. Kita bikin seperti ini, geser di sini. Masih nggak rapi ya. Kita blok lagi. Lalu kita tarik di sini. Nah, ini jadi
untuk cangkang yang di dalam. Oke, ini cangkang yang di dalam. Nah, caranya supaya lebih mudah, ini kan masih satu-satu seperti ini. Kalian juga bisa menjadikan objek-objek ini menjadi satu, tapi bukan to unite, tapi to group objek-objek ini menjadi satu. Caranya adalah blok objek-objek ini, lalu klik kanan. Nah, ini ada grup, terus kalian tinggal klik grup di sini, atau apa namanya, shortcut-nya adalah Command G atau Control G. Jadi ini udah jadi satu, dia tinggal digeser-geser bisa. Terus dengan ini bisa memudahkan untuk bikin skalanya tadi, untuk mengubah skalanya. Nah, ini tinggal umpama tadi cangkang luarnya ini sudah jadi, ini tinggal kita tarik, ya, warnanya sama ya. Warnanya kita bedain dulu. Yang ini aja yang dibedain. Umpama warnanya merah. Nah, ini udah jadi di cangkang luar dan cangkang dalam. Sama untuk bikin apa ini namanya, cangkang lebih dalam lagi yang berbentuk kotak, itu juga sama, kita bisa gunakan teknik yang sama tadi. Jadi tinggal kita bikin kubus lalu diputar-putar. Atau kalian juga bisa bikin, caranya adalah menggunakan si apa namanya, pen tool ini, lalu buat secara manual menggunakan pen tool. Ini contoh ya, jadi kalian bisa bikin juga dengan cara ini. Kalian klik di sini, lalu bikin objeknya di sini. Jangan lupa bikin apa namanya, tekan tombol shift, lalu taruh di sini, klik di sini untuk bikin objek secara manual. Jadi nggak pakai cara yang udah kegabung belum? Belum ya? Bentar, saya ulangi. Hey. Udah jadi objek belum? Belum. Apa yang terjadi? Mana tadi hilang? Kita coba ulangi sekali lagi. Sorry, kesalahan teknis. Kayaknya dia nggak boleh. Ini kita bisa lock dulu mungkin. Oh, dia menjadi satu di situ. Karena ini kepencet, jadi dia seakan-akan jadi satu di grup ini. Ini bisa di lock dulu nggak ya di sini? Nggak ada lock di sini ya. Oh, sini dia jadi anchor dia. Sorry, nggak jadi. Gimana sebaiknya ya? Ini cara yang belum pernah saya coba soalnya. Ada yang bisa bantu? Itu layernya cangkang luar. Oh, mendingan saya lupa ya, mendingan bikin layar baru aja ya. Oke, ya benar juga. Kita coba bikin layar baru untuk cangkang kotak. Apakah akan berhasil?
tetap nggak mau. Oh iya Pak. Layernya dinaikin Pak Iya di layernya. atas supaya paling atas supaya kelihatan. Oh, dia nggak kelihatan ya? Iya, tertutup sama yang itu. Oh. Oke, sebentar. Ya. Oke, dari tadi kebingungan sendiri. Ternyata hanya masalah layer. Begitulah. Nah, ini kalian tadi kita kembali ke sini. Terus bisa bikin satu-satu. Atau kalian bisa juga copy-paste si segitiga itu tadi. Nah, ini kita coba bikin pakai warna yang lain. Kuning. Ini bisa pakai ini. Kita pakai warna yang lain dulu ya. Kita coba pakai biru. Kita coba ini kita perbaiki kerapiannya. Sorry nggak terlalu rapi. Harapannya nanti kalian juga bisa lebih rapi ya, karena ini sambil praktek sambil jalan. Ini kita bikin seperti ini. Ups. Ini belum ke. Kita lihat gambarnya. Oke, nggak terlalu rapi. Tapi intinya adalah kalian tahu cara bikinnya dan konsep peletakannya. Kayaknya makin nggak rapi. Lalu tinggal cangkang yang paling dalam ini lingkaran yang biasa, jadi sangat mudah. Tinggal bikin lingkaran lalu taruh hitamnya. Oops, cancel. Udah taruh tengahnya. Udah jadi cangkang luar, cangkang dalam, dan cangkang dalamnya lagi bersama cangkang yang di tengah. Tinggal bikin persegi panjang yang ada di luar tadi. Udah. Nah, ini warnanya tadi saya bilang terserah ya, kalian mau bikin seperti apa warnanya. Kalau ada yang memang suka mewarnai dan punya sense of mewarnai dengan baik, nanti pasti akan kelihatan. Kalau ini kelihatan saya nggak bisa mewarnai dengan baik. Oke, ada pertanyaan sampai sini bikin cangkang dari si kura-kura ini tadi? Oh, kotaknya kurang besar kayaknya. Waduh, saya kalau dibesarin ini harus
mengerjakan semuanya lagi. Ini ternyata di sini Nggak dia apa-apa, Pak. lebih lebih dekat di sini. Waktu Nggak di apa-apa, kelas Pak. waktu di kelas yang lain saya bikin kura-kuranya itu terlalu kurus kelihatannya. Nah, nanti kalian juga bebas mau bikin kura-kuranya itu kelihatan gemuk atau kurus atau lagi diet. Gara-gara corona di rumah terus makan terus jadi gemuk. Ini Pak, apa ukurannya bebas kan Pak? Nggak usah mirip seperti yang dicontoh. Iya. Ukuran kura-kuranya bebas. Maksudnya tadi itu yang saya bilang mau kurus mau gemuk bebas. Kakinya lebih panjang bebas. Kepalanya lebih panjang, lehernya bebas. Tempurungnya lebih kecil bebas. Tapi yang penting adalah semua elemen ini, semua shape ini karena kita belajar shape dan pen tool tadi itu harus ada. Jadi umpama ini kan apa? Tempurungnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, ini harus ada 1, 2, 3, 4. Harus ada yang kotak ini di tengah, harus ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini semuanya harus sesuai. Seperti ini adalah ini kan lingkarannya dibagi menjadi 4, lalu lingkarannya di sini dibagi menjadi 8, kotaknya juga dibagi menjadi 8, terus ada lingkaran tengah. Nah, itu harus sesuai. Tapi warna dan bentuk bebas. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau mau bikin kakinya? Kaki Pak. Kakinya. Nah, kakinya juga saya sarankan kalian bisa pakai 2 cara tadi, yang menggunakan shape lalu di minus, atau juga bisa bikin menggunakan pen tadi. Nah, kalau saya coba bikin pakai pen ya. Ini kan berarti kalau dibikin pakai pen harus bikin 1, 2, 3, 4 gitu. Tinggal copy and paste atau di reflect tadi udah bikin kakinya. Jadi kita coba bikin jangan lupa layar baru, tapi jangan lupa juga klik layar yang benar dan taruh di urutan yang pas. Kita pakai. Nah, nanti saat kalian mengumpulkan file AI-nya, itu file dari ilustratornya ini, saya juga akan cek pelayeran ini, jadi pembuatan layernya ini, apakah kalian bikin berapa layer atau nggak bikin layer, cuma bikin 1 layer, nggak apa-apa juga. Cuman kalau kalian nanti bisa bikin berbagai macam layer seperti ini, nanti kalian akan dimudahkan. Oh, karena sudah saya grup nih jadinya jadi 1 layar. Saya kira saya salah lagi. Ada pertanyaan ya dari siapa tadi? Saya Pak. Oke. Gimana? Gimana? Tentang filenya Pak. Buat konfirmasi nih, yang Instagram itu JPG. Yang buat e-learning itu AI. Oh enggak, semuanya dikumpulkan. Semuanya dikumpulkan Ya. di e-learning. Iya, di e-learning. Jadi dua-duanya atau satu aja? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi yang AI dan yang JPEG dimasukkan ke e-learning. Untuk Instagram, kalau kalian kemarin ada pertanyaan, Pak, ini perlu di-upload di Instagram enggak? Tidak ada kewajiban. Jadi kalau kalian mau upload di Instagram juga boleh untuk nggak tahu untuk konten aja, untuk ngasih makan si akun kalian. Itu bukan kewajiban, tapi boleh. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi yang penting adalah di-upload di e-learning. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Pak, saya izin tanya. Ya. Ini kan yang untuk di PPT tadi kalau nggak salah ada ukuran spesifiknya ya Pak. Jadi itu nanti kita untuk kanvasnya jadinya pakai ukuran sesuai HP atau sesuai di PPT Pak. Terima kasih Pak. Oke. Tergantung software kalian itu punya ukuran apa. Tapi kalau di PPT kan harus Instagram kan. Nah, tapi kalau kalian di softwarenya nggak punya yang kayak tadi saya kan ini kan Illustrator tahun 2018, jadi nggak ada yang untuk Instagram, hanya untuk Android. Itu bisa kalian bebas. Pak. Oh bisa ya, custom, bisa juga. Kalau mau di custom boleh juga. Jadi pakai ukuran yang sesuai di PPT ya Pak. Ya. Ukurannya di custom. Ya, itu juga Oke, boleh. Pak. Oke. Oke Pak, terima kasih. Kamu tanya tapi udah punya jawabannya. Bingung sih Pak, lebih tepatnya Pak. Terima kasih ya Pak. Maksudnya di custom boleh sekali. Oke Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, ini untuk bikin kakinya tadi ya. Kakinya nih kayaknya terlalu kurus. Masih kurang.
Ini apa-apalah kurus-kurus gini. Nah, ini kan kakinya ya. Untuk kakinya walaupun nggak terlalu mirip. Ini saya menggunakan pen tool tadi. Nah, ini kan kelihatan masih ada kayak lowongnya gini, ini bisa ditarik ke bawah. Tapi kan dia akan muncul seperti ini. Nah, jangan lupa ini juga peletakan layer itu juga penting. Ini tinggal tarik ke bawah, dia udah kayak berada di bawahnya itu. Apa namanya? Berada di bawahnya objek yang kalian ingin tentukan. Nah, di sini juga bisa ada caranya yang lain. Kalau nggak salah ini tinggal klik kanan, lalu ke transform, lalu ke arrange, lalu klik send to back. Oh, nggak bisa karena ini beda layer. Jadi memang harusnya layernya tinggal taruh bawah aja. Nah, ini tinggal copy and paste tadi. Ups. Mana tadi hilang? Ada di sini. Ini tinggal pakai objek tadi. Terus pakai reflect. Tinggal disesuaikan. Tinggal ganti warna aja. Warnanya apa tadi? Hijau. Lalu ada bulatannya ya. Kasih warna hitam. Maksud saya ada di layar yang benar, iya. Udah jadi kaki, tinggal jangan lupa di group. Terus tinggal di copy and paste saja. Pasti kalian sebelum jam 12 sudah selesai. Jadi semoga bukan jadi PR yang susah. Oke, belum terlalu rapi nanti. Kalau saya pribadi sih biasanya ngerjakan kerjaan seperti ini di Illustrator memang bikin aset-asetnya dulu, ya aset-asetnya seperti apa yang memang perlu untuk dibikin sebagai bentuk karakternya, lalu sudah bentuk karakternya baru mengerjakan perapiannya ini, jadi tinggal dirapikan entah manual pakai geser atau menggunakan beberapa tools yang ada di sini. Nah, ini karena saya kira nggak ada waktu yang banyak untuk merapikan, tapi intinya harapannya kalian bisa paham bagaimana cara bikinnya. Kalau masih merasa kesulitan karena ini direkam, nanti saya akan upload demonya ini di e-learning juga. Saya pikir nggak akan kesulitan untuk bikin kepalanya ya. Kepalanya ini cukup lebih paling mudah nih kalau nggak salah. Saya kemarin juga sempat bikin kepalanya, jadi tinggal di ambil aja nih, kepalanya kurus sekali. Jangan lupa save ya. Ini belum di save dari tadi. Kita save dulu. Kalau save seperti ini, dia akan otomatis menjadi file .ai ya, .adobe Illustrator. Jadi ini adalah native filenya. Jadi kamu nanti diharapkan kalian juga upload ini di e-learning-nya. Ini ya, ini activity.ai. Ya, Matthew. Itu tadi dikasih namanya activity 1 gitu, Pak. Oh, penamaannya ada di sini. Nanti kalian kalau mau mengumpulkan harus sesuai ini. Name nama activity 1.
NIM kalian berapa, nama, Matthew, siapa, nah di sini. Terus ada 2 nih, AI dan JPG. Nah ini saya kasih tahu cara bikinnya JPG-nya. Kepalanya ya. Coba kepalanya saya bikin layer dulu. Kepala kura. Ini saya geser dulu aja supaya enggak mengganggu kopinya. Nah. Back group, kepalanya taruh atas, nah, di bawah. Oh, dia ada di layar mana ya? Oh, dia ada di layar yang sama. Ini kalau begitu pakai yang ini aja. Range and send to back. Jadi ini dia akan berada di belakangnya. Ya. Sudah jadi. Grup. Sorry walaupun belum terlalu rapi. Tapi sudah jadi demo tugas untuk kalian di minggu pertama ini. Oh, buntutnya belum. Nggak punya buntut, punya saya. Kepalanya kurus. Oke, itu demonya. Ini sekarang akan saya beritahu caranya untuk ekspor ke JPG. Ini jadi pergi ke file, lalu klik di pilihan menu ini, bisa ekspor di sini. Nah, tergantung dari software kalian. Kalau yang terbaru, sepertinya sama seperti ini, yaitu export for screens atau export as. Kalau export for screens, nah dia akan ada pertanyaan seperti ini. Dia formatnya ini ada bermacam-macam, ada PNG tadi yang tanpa background, lalu ada JPG, bermacam-macam, ini ada ukurannya, tapi nggak usah dihiraukan dulu, yang penting kalian pilih JPG yang paling besar, atau SVG tadi, atau PDF. Nah, bisa juga pakai file, export, lalu ke export as. Nah, ini cari di sini. Ini ada macam-macam. Ini ada JPG tadi yang akan kita cari, ini ada PNG, ada BMP tadi yang kita sebutkan, CSS, ada AutoCAD kita nggak pakai, Flash kita nggak pakai, ini nggak pakai, TIFF mungkin kita akan pakai, kita lihat lagi nanti. Ini kita nggak pakai, SVG mungkin kita akan pakai, tapi yang penting kita JPEG di sini. Ini ya, activity class D, kasih aja pura-pura, lalu export. Ups. Nah, ini kemarin ada pertanyaan juga, ini export option-nya, JPG option-nya, mau RGB atau CMYK. Nah, ini tergantung, nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi saat ini kita akan pakai RGB, karena kemarin ada mahasiswa yang dia ekspor, tapi warnanya jadi gelap. Kayaknya dia karena beda color modelnya ini. Jadi kalau nggak salah, dia pakai CMYK. RGB ini untuk screen digital, nah CMYK ini untuk print cetak. Nanti kita akan bahas lebih lanjut apa kepanjangannya di pertemuan yang lain, tapi di sini coba saya pakai RGB aja dulu, karena nggak terlalu pengaruh di minggu pertama ini. Quality bebas, mau maksimum atau medium atau high. Ini nggak usah terlalu dihiraukan dulu, nanti kita akan pelajari lebih lanjut juga. Oke, coba saya cek filenya. Ini filenya ya. Jadi file yang kalian kumpulkan nanti ada 2 ini. Ini yang JPG-nya. Ya, dia format file foto. Nah, ini lalu file .ai-nya. Ini belum saya save, jadi kepalanya belum muncul. Tapi ini adalah format Adobe Illustrator-nya. Nah, nanti akan saya koreksi dari JPG-nya ini dan Adobe Illustrator-nya ini. Jadi ketahuan nanti siapa yang plagiat, siapa yang mungkin pakai file temennya, cuma diganti warnanya, nanti akan ketahuan. Jadi akan sama layernya di sini. Loh, kok layernya sama? Atau layernya digonta-ganti namanya, tok, nanti akan ketahuan. Jadi silahkan belajar sendiri, jujur, karena ini juga untuk kebaikan kalian sendiri, karena
Kalian kan di sini untuk belajar, bisa skill baru, bisa bikin karya baru, supaya nanti setelah lulus kalian punya skill untuk di dunia kerja. Oke, ada 2 yang tanya nih. Siapa tadi yang tanya? Matthew sama Shana? Silahkan. Maaf Pak, tadi Oh, iya, lupa Pak. lower hand aja Pak. Hah? Lupa lower hand tadi. Oh, Shana? Oh ya Pak, saya mau nanya, yang kalau di AI layers itu ada yang bisa di merge gak ya? Kalau Bisa, harusnya bisa. klik kanan itu saya nggak ada. Ini aja nih yang ini sudah jadi merge semua. Tadi saya secara nggak sengaja saya grup, itu ternyata merging ke satu layer. Layernya di sini mungkin memang agak berbeda dengan layer di Photoshop, layar Illustrator ini. Tapi kalau kalian nanti mau ingin menggabungkan beberapa layer, tinggal di select semuanya, lalu di grup itu udah jadi satu layer. Oke Pak, makasih banyak. Iya, sama-sama. Siapa lagi yang tanya tuh? Saya Pak, ini Illustrator saya kok aneh ya Pak? Kenapa, Brian? Halo. Ya. Ini Illustrator saya yang di belakang artboard-nya warna putih. Terus saya kalau misalkan bikin shape terus dikasih warna, dia tetap warna putih. Oh, mungkin itunya apa namanya? Sorry, sebentar. Stroke-nya bukan? Bukan. Apa ini mau saya share screen dulu biar kelihatan kayak gimana? Boleh, boleh. Kayak gini. Udah kelihatan belum? Kelihatan. Nih, warnanya saya ganti jadi udah. Bisa. Nggak bisa ya? Bisa. Enggak, tapi cara ngilangin ini gimana ya? Oh, itu karena kamu pilih yang kayak penggaris gini. Itu kamu tadi pilih pakai apa namanya? Screen yang apa? Pilihan yang apa tadi? Apanya? Apa namanya? Format dokumennya tadi kamu Canvas. pakai apa? Kanvasnya itu ya. Tadi Itu ya. HDV tadi bukan? nggak tahu tadi saya. Oh, Saya juga nggak karena tahu. kamu pilih yang film dan video itu biasanya. Kamu coba pilih cancel, lalu pilih pakai mobile aja dulu. Iya. Nah itu iPhone X aja juga nggak apa-apa. Ya. Nah hilang. Iya. Oke. Biasanya kalau memilih menggunakan kanvas yang untuk film dan video akan ada penggarisnya, itu akan ada pengatur ukurannya. Karena kaitannya untuk apa namanya? Untuk mengatur atas bawah lalu kanan kirinya. Jadi supaya nanti saat diputar di TV itu dia nggak akan terpotong gitu. Oke, Tapi itu makasih, nanti Pak. tapi itu nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Itu namanya lower third. Oke, thank you. Brian udah, Shana udah ya tadi, masih raise hand. Oke, ada pertanyaan lain?